Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nanda Ramadhani. Saya mahasiswi dari Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, program studi bimbingan dan konseling Islam semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang perkembangan emosi. Yang pertama, pengertian. Perkembangan emosi menurut Kaplan dalam suatu kamus psikologi mendefinisikan perkembangan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku untuk mencapai kematangan emosi, untuk mencapai perkembangan emosi yang matang. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama lingkungan orang tua dan kelompok teman sebaya. Perkembangan sosial emosional adalah tahapan tumbuh kembang di mana anak mulai memahami siapa dirinya, apa yang dirasakan, serta apa yang diharapkan dan dilakukan saat berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Adapun ciri-ciri penampilan emosi pada anak menurut Harlock ditandai oleh intensitas yang tinggi, seringkali ditampilkan, bersifat sementara, cenderung mencerminkan individualitas, bervariasi seiring meningkatnya usia, dan dapat diketahui melalui gejala perilaku, yaitu rasa takut, rasa marah, rasa bangga, rasa kesedihan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan kasih sayang. Terdapat beberapa hal penting dalam perkembangan emosional anak yang perlu dipahami. Yang pertama, usia berpengaruh pada perbedaan. Perkembangan emosi setiap rentang usia menunjukkan beberapa perbedaan yang paling mencolok dalam ekspresi dan regulasi emosi. Selama usia prasekolah, anak juga mengalami stres dan meresponsnya. Namun di usia ini, mereka juga berusaha untuk mengatur perasaan dan dorongan dirinya sendiri. Perbedaan kemampuan dalam mengekspresikan dan meregulasi emosi pada anak ini terkait dengan perkembangan kognitif anak, di mana perkembangan kognitif anak ini mempengaruhi kemampuan untuk mengontrol diri dan menghambat impuls. Yang kedua, perubahan ekspresi wajah terhadap emosi. Seperti halnya orang dewasa, ekspresi perasaan anak-anak juga terlihat dari ekspresi wajahnya. Seiring dengan bertambahnya usia mereka, anak-anak semakin mampu dalam mengekspresikan emosi mereka melalui tersenyum, mengerutkan kening, dan ekspresi lainnya perasaan. Yang ketiga, menunjukkan emosi yang kompleks. Anak-anak di usia prasekolah memperlihatkan ekspresi wajah yang menunjukkan kebanggaan, malu-malu, jijik, dan rasa bersalah yang tidak terlihat pada bayi atau anak yang lebih muda. Ekspresi yang lebih kompleks dapat ditunjukkan, dan kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kognitif untuk mengalami dan mengekspresikan perasaan-perasaan tersebut. Yang keempat, bahasa tubuh. Ternyata wajah tidak cukup bagi anak untuk mengekspresikan emosi. Anak juga menggunakan seluruh tubuhnya untuk mengekspresikan perasaannya. Yang kelima, suara dan kata. Anak-anak semakin baik dalam mengekspresikan perasaan melalui suara dan kata seiring bertambahnya usia. Mereka mulai memberi label yang sederhana terhadap apa yang mereka rasakan, kemudian berkembang menjadi pelabelan yang semakin kompleks seiring dengan perasaan yang semakin kompleks yang mereka alami. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.